Bismillah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana Abul Yaman, maka dia Al-Hakam Ibnu Nafi' Al-Hamsi. Pertama, berarti kita ketahui hakikatnya dia bernama Al-Hakam Ibnu Nafi' dari Al-Hamsi. Nisbah kepada Hams berarti dia dari Suriah. Selesai. Faedah yang kedua dari ilmu rijalnya, dia hidup di zaman siapa? As fi tabaqah al-ashirah. Dia hidup di tabaqah yang ke-10. Siapa itu tabaqah yang ke-10? Min kibar akhidin an itba at-tabi'in. Maka dia orang-orang yang banyak mengambil riwayatnya dari kibar itba utabi'in, tabaqah yang ke-7. Maknanya mereka tidak pernah bertemu dengan kelompok tabi'in. Kelompok tabaqah yang ke-10 ini tidak pernah bertemu dengan Qatadah, Hasan al-Basri, Muhammad ibn Sirin, tidak. Itu maknanya. Mimman lam yalqa tabi'in, mereka tidak pernah bertemu dengan tabi'in. Maka contohnya seperti Affan ibnu Muslim di tabaqah ke-10 ini, contoh saja. Biar kita faham. Dan Musaddad ibnu Musarhad, dan begitupun Ahmad ibnu Hambal. Maka ini dari contoh yang hidup sezaman dengan dia. Faedah yang ketiga dari ilmu rijal tadi saya tekankan, ketiga kita mengetahui keadaan beliau dari ilmi al-jarhi wa ta'dil. Mahaluhu, bagaimana kedudukannya dari segi periwayatan. Maka kita katakan wa huwa fi martabah atsaniyah fil jarhi wa ta'dil fi manzilatil imam. Maka dia berada di tabaqah yang kedua, di derajat imam. Kalau ditanya, loh kok derajat imam kok tabaqah yang kedua? Emang ada lagi di atas derajat dari imam? Indak ya Hudzaifah, ada di atas derajat dari imam. Apa? Hah? Apa? As-sahabah. Yani sahabah di atas derajat imam. Contohnya derajat imam, Imam Asy-Syafi'i misalnya. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Laits ibnu Sa'ad, Imam Syu'bah, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Haula imam, lakin limada naqul haula fi tabaqah atsaniyah, dia derajat yang kedua. Kenapa? Karena dari mereka masih ada yang di atas siapa? Sahabat. Maka sahabat langsung dipuji oleh Allah. Kalau Imam Malik dipuji oleh pengikutnya dan murid-muridnya dan gurunya, dia imam di zamannya bla bla bla. Atau Syekh kami Mukbil, dia imam mujaddid, muhaddis bla bla bla. Atau Imam Al-Albani, dia muhaddis fi hadal asr bla bla bla. Adapun itu derajat kita katakan paling tinggi daripada yang lainnya, hanya sekedar thiqah atau saduq. Namun kenapa masih di derajat yang kedua? Li'anna hunaka sahabi mausukun fil Quran wal hadis. Karena mereka para sahabat dipuji langsung oleh Allah. Di surat Taubah. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa addalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa mereka para as-sabiqunal awwalun dari muhajirin dan ansar dan yang mengikuti setelah mereka, Allah ridho atas mereka. Dan mereka ridho atas Allah dan dimasukkan kepada surga. Dipuji langsung oleh Allah. Berarti di atas dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Syu'bah, Imam Al-Hasan Al-Basri, dan yang lainnya. Dan juga Al-Quran berbicara pada mereka yang kedua, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Awas jangan diselewengkan seperti Jama'atut Tabligh, kuntum khaira ummatin ukhrijat, khuruj. Kalau kalian pengen orang yang menjadi terbaik, idza antum turiduna afdalun nas khaira ummah khuruj arba'ina yauman, khuruj usbu' bas. Keluar dakwah 7 hari. Alhamdulillah kita berdakwah tiap hari. Dakwah tidak dibatasi, khuruj 40 hari. Kemudian harus membawa kompor, membawa beras, membawa kasur, sleeping bed. Kita dulu pernah jalan-jalan seperti itu, tapi naik gunung. Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, di sini Kerinci, kita ditantang 3864 mPDL, itu panas kita melihatnya. Tapi kita udah tua.
Nggak bisa naik gunung. Lagian sudah banyak gunung yang didaki. Alhamdulillah. Itu tantangan tuh pas muda itu, kalau kita tahu tinggal PR nih Gunung Slamet. Apalagi sekarang tahu di sebelah kita Gunung Kerinci, atapnya Sumatera 3864 MPDL. Apa MPDL? Di atas permukaan laut. Maka itu tantangan, harus naik itu. Namun kita sudah tua sekarang, tidak ada waktu fardis. Alhamdulillah, mendingan ngajarin manusia daripada naik gunung, dan gunung sudah banyak ya. Alhamdulillah, nikmah dari Allah. Kembali kepada masalah, maka di sini rutbah dari imam di sini Al-Hakam Ibnu Nafi', dia di tabaqah yang kedua. Kita katakan kenapa bimanzilatil imam, karena kalah dengan sahabah. Sahabah dipuji dengan dua ayat tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maknanya adalah kalian sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan di muka bumi ini. Telah datang tafsirnya. Nah, ini untuk bantahan kepada jamaah tabligh yang mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang khuruj 40 hari. Kita bilang hada dalil min ain man salafuk. Saya qul salafani Muhammad ibnu Ilyas al-Kandahlawi, pendiri dari Jama'atut Tabligh, akan mengatakan seperti itu. Kita katakan ada Kandahlawi ada 100 tahun yang lalu. Kita punya minas salaf man Abu Hurairah fasrahada wa fi sahih al-Bukhari. Qala makna kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas antum khairun nas linnas. Bahwa kalian sebaik-baiknya manusia dikeluarkan untuk semua manusia yang hidup di zaman kalian, dan setelahnya sampai hari kiamat kita tetap kembali kepada para sahabat. Maka di sini dia di manzilah yang kedua meskipun imam. Mana dalilnya? Dalilnya seperti disebutkan oleh para ulama tentang pensikohannya. Dia disebutkan ka'autsakin nas atau bitikror sikotun sikoh au sikotun hafidun. Wahada rawi An-Nafi' Ibnul Hakam telah disebutkan oleh Abu Hatim nabilun saduqun sikoh. 3. Ma makna nabil ay zaki. Ada rajul zaki jiddan. Saduq ihtimal ila amanah. Dia mempunyai amanah, bukan orang yang tidak takut dosa. Wasikoh yani sikoh. Dia di atas dari hafalannya, hafalan yang kuat. Maka nabil sadukun sikoh idan huwa fi martabati al-imam wal imam, martabah yang kedua ba'da sahabah. Faqala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abul Yaman, qala Abul Yaman akhbarana Syu'aib. Seperti biasa, pertama kita tahu hakikatnya siapa Syu'aib. Kedua, hidup di zaman siapa. Ketiga, kedudukan Syu'aib. Faidan Syu'aib hunaman huwa ibnu Abi Hamzah wa ibnu Abi Hamzah ismuhu Dinar. Idan Syu'aib ibnu Abi Hamzah atau Syu'aib ibnu Dinar, walakin masyhur dengan ibnu Abi Hamzah. Wa huwa min aina idan al-Hamsi. Idan sawa seperti Abul Yaman. Berarti murid dengan guru sama satu daerah. Di mana tadi al-Hamsi? Sudah sering saya ulang di mana? Di Suriah. Masya Allah. Murid-murid baru harus dengar dan harus terbiasa. Insya Allah keluarga kalian mendengarkan pula melalui YouTube. Kami menasehati agar para wali-wali santri mengikuti kajian-kajian live. Selain faedah untuk kalian juga mengikuti perkembangan anak-anak kalian. Maka bisa didengar, anakku pastor bla 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 bla, tidak banyak hafal. Atau Masya Allah waladi baru 2 pekan sudah ikut setoran Sahih Al-Bukhari dengan sanad. Itu nanti akan didengar. Maka inilah Syu'aib, hakikatnya Ibnu Dinar ataupun Ibnu Abi Hamzah Al-Hamsi, berarti dari Suriah. Atau dari Syam di zaman dulu, namanya Syam, belum ada Suriah. Lalu permasalahan kedua, Asyafi'ai tabaqah. Dia hidup di tabaqah yang keberapa?
dia hidup fi tabaqah as-sabi'ah. Dan tabaqah as-sabi'ah, tabaqah yang ketujuh, maknanya kibar itba'u tabi'in. Berarti dia roisnya kelompok itba'u tabi'in. Berarti kalau begitu dia masuk kepada qurun al-mufaddalah, na'am. Berarti kalau begitu iya. Dia hidup di zaman Imam Malik. Maka Su'aib ibnu Abi Hamzah hidup sezaman dengan Imam Malik. Imam Malik di Madinah. Hidup sezaman Imam Sufyan Ats-Tsauri di Kufah. Hidup sezaman Imam Syu'bah ibnul Hajjaj di Wasit, Irak. Dan hidup sezaman dengan Laits ibnu Sa'ad, imam dari itba'u tabi'i juga, hidup di Mesir. Dan hidup di zamannya dia di tabaqah yang ketujuh imam siapa? Al-Auza'i. Dan Al-Auza'i di sini dia hidup di tabaqah yang ketujuh dan dari Suriah juga, di Syam. Maka dia juga di tabaqah ini Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi, yang mana dia gurunya dari Abdul Razak. Maka dia pun di tabaqah yang ketujuh. Wa huwa Yamani. Maka ru'us kibar itba'u tabi'in yang menjaga gawang dakwah ahli sunnah dan menjaga gawang ilmu hadis di mana-mana. Pertama Imam Malik di mana tadi? Di Madinah. Sufyan Ats-Tsauri di Kufah. Syu'bah ibnul Hajjaj di Wasit, Irak. Kemudian agak bawah dikit Sufyan ibnu Uyainah di Makkah. Kemudian Su'aib ibnu Abi Hamzah di Suriah bersama Ma'mar, bersama Al-Auza'i, sama-sama di Syam. Dan di Yaman siapa? Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi. Maka mereka at-Taifah al-Mansurah, anytime, anywhere. Hidup di zaman kapanpun Allah menjadikan at-Taifah al-Mansurah untuk diambil ilmunya. Seperti misalnya di zaman now. Di Saudiah siapa masyayikh kita? Di Yaman siapa masyayikh kita? Di negara-negara Islam yang lainnya dari masyayikh kita. Bahkan di negeri Ajam. Siapa yang berdakwah di Amerika? Siapa yang berdakwah di Indonesia? Siapa yang berdakwah di negara-negara yang lain? Maka Taifah al-Mansurah akan ada dan dilindungi oleh Allah, seperti hadis yang mutawatir, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum dhahirun. Maka mereka akan eksis, akan selalu ada, karena Allah menjaga mereka dan tidak berpengaruh musuh-musuh Islam dan musuh-musuh dakwah. Terus mereka akan ada dan mereka beragam-ragam. Di mana-mana, baik Ajam, baik Arab, tetap dijaga gawang. Seperti tadi kami misalkan dari Imam Kibar Itba'u Tabi'i. Adapun kedudukan dari Su'aib ibnu Abi Hamzah, maka dia imam di atas thiqah tentunya. Mana dalilnya imam? Dikatakan oleh Imam Ahmad, sabtun salihul hadis. Maka dia sabtun, kalimat sabtun sabit, maknanya sangat kuat hafalannya. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, Su'aib ibnu Abi Hamzah min asbatinas fi Zuhri. Wa hada rajul lama qila huwa min asbatinas fi Imam Az-Zuhri, fi Imam Ma'mar, fi Imam Syu'bah, menunjukkan bahwa orang ini tidak sembarangan. Maka orang-orang yang kebanyakan min asbatinas dinaikkan oleh para ulama derajatnya dari yang lainnya di atas derajat thiqah. Menunjukkan bahwa dia tolabul ilm yang bersungguh-sungguh sampai menjadi orang terbaik muridnya imam. Dia termasuk terbaik muridnya Imam Az-Zuhri. Berarti dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam menyampaikan ilmu, dalam mulazamah dengan Imam Az-Zuhri dengan waktu yang panjang dan lama, itu maksudnya. Dan Su'aib ibn Abi Hamzah riwayatnya dari Imam Az-Zuhri sangat kuat. Kemudian Ani Zuhri, berkata Su'aib ibnu Abi Hamzah dari Az-Zuhri. Maka dia meriwayatkan dari gurunya yang paling kuat. Maka inilah keutamaan Imam Al-Bukhari. Di sini dia meriwayatkan Su'aib ibnu Abi Hamzah Ani Zuhri
dan Syu'aib ibnu Abi Hamzah periwayatannya paling kuat kepada Zuhri, berarti sanad ini mempunyai kekuatan tersendiri. Apa? Ada rawi yang paling kuat periwayatannya dari gurunya. Siapa? Syu'aib periwayatannya kepada Az-Zuhri paling kuat. Di sanad ini menunjukkan kekuatannya. Dan itulah kelebihan Imam Al-Bukhari. Maka kenapa disahihkan kitab Imam Al-Bukhari? Karena dari rawi-rawinya banyak yang asbatun nas. Seperti di sini Syu'aib ani Zuhri. Syu'aib min asbatin nas ani Zuhri, dan di sini meriwayatkan dari Az-Zuhri. Berarti sanadnya sangat kuat. Maka disinilah dari periwayatan Syu'aib kepada Imam Az-Zuhri kekuatannya. Lalu siapa Az-Zuhri? Seperti tadi, 3 perkara. Az-Zuhri namanya siapa? Sering kita ulang, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah Al-Qurashi ibnu Syihab Az-Zuhri. Maka dia nasabnya kemana? Kepada Quraisy. Dari Bani Quraisy. Dan masyhur dengan Ibnu Syihab dari nama kakeknya, dan masyhur dengan Az-Zuhri Al-Madani Al-Qurashi. Lalu dia hidup di zaman siapa? Tabaqah as-sughra minat tabi'in. Maka dia hidup di tabaqah yang keempat. Tabaqah yang keempat adalah tabaqah yang kecil dari para tabi'in. Apa maknanya? Jalla riwayatuhum an kibari tabi'in. Kebanyakan riwayatnya dari pembesar tabi'in. Maka siapa contoh orang-orang yang hidup di tabaqah yang keempat ini? Seperti Thabit ibnu Aslam al-Bunani dan Sulaiman ibnu Tarkhan, bapaknya Al-Mu'tamir ibnu Sulaiman. Maka Sulaiman ibnu Tarkhan di tabaqah yang keempat. Dan juga Qatadah ibnu Anas, intabihu sa'as'alukum man fi zamanih. Maka di sini hidup Imam Az-Zuhri bersama Thabit Al-Bunani, bersama Qatadah ibnu Di'amah, bersama Sulaiman ibnu Tarkhan, bapaknya Mu'tamir, yang semuanya bintang kejora pada zamannya.